Bab 477 Lauren bukan bos wanita. Itu adalah Bentley. Meskipun itu juga mobil mewah, itu sudah tua dan tidak terlalu bersih. Hal ini terutama terjadi jika dibandingkan dengan Rolls-Royce putih Fanny, di mana masing-masingnya sama mengkilapnya dengan yang baru. Tampilan ruang pamer. Setelah Bentley berhenti, seorang lelaki tua turun. Itu butler Frank. Pelayan Frank. Jordan dan Lauren segera pergi ketika mereka melihat butler Frank. Stefan juga berjalan bersama Chloe. Jordan, selamat datang di rumah. Butler Frank tersenyum bahagia saat kerutan muncul di wajah tuanya. Lauren telah mendengar banyak tentang butler Frank. Meskipun dia hanya seorang kepala pelayan dan Lauren adalah istri Jordan, dia tidak menunjukkan sikap seperti Hailey dan menyapa butler Frank dengan sangat hormat. Halo butler Frank. Saya istri Jordan, Lauren. Butler Frank buru-buru membungkuk. Halo, Nyonya Jordan. Selamat datang. Lauren sangat senang mendengar butler Frank memanggilnya Mrs. Jordan dan sambutan hangatnya. Dia akhirnya datang ke tempat suaminya dan bisa bertemu keluarganya. Stefan dengan cepat menjabat tangan butler Frank. Halo, Tuan Frank. Saya Stefan Howard, ayah mertua Jordan. Butler Frank dengan cepat membalas salamnya. Halo, Tuan Howard. Chloe juga berseru dengan gembira. Halo, Paman Frank. Halo, Nona kecil Chloe. Merstele senior akan sangat senang melihat Anda. Semuanya, silakan masuk ke mobil, kata butler Frank. Sementara keluarga Howard mengobrol dengan butler Frank, Fanny dan dua lainnya mengobrol di kejauhan. Fanny berkata dengan nada menghina, apakah keluarga suami Lauren yang mengirim mobil itu? Mengapa mereka mengirim mobil seperti itu? Bukankah itu terlalu buruk? Zara tersenyum. Itu tidak buruk. Bagaimanapun, ini adalah Bentley. Petik 2. Fanny tersenyum. Ya Tuhan, itu Bentley tua. Oke. Tahukah Anda betapa murahnya Bentley bekas di Inggris? Saya curiga Lauren menikah dengan seorang penipu. Petik 2. Beatrice dengan cepat mengingatkannya, Fanny, pelankan suaramu. Jangan katakan hal seperti itu di depan Lauren. Dia sangat menyukai Jordan. Fanny mendengus. Jordan membawa Stefan dan Chloe ke dalam mobil terlebih dahulu sebelum berjalan kembali bersama Lauren. Dia berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada 3 teman sekolahnya sebelum pergi. Melihat Jordan telah kembali, Fanny memasang senyum palsu. Yo, Tuan Muda Jordan, jadi kamu dari keluarga kaya. Bentley dikirim untuk menjemput kalian semua. Mobil itu sangat langka di London. Jordan tahu bahwa Fanny sedang mengejeknya. Fanny telah membawa lebih dari selusin mobil Rolls-Royce masing-masing senilai lebih dari $1 juta. Sementara itu, Jordan hanya memiliki satu Bentley tua. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Jordan menjelaskan, mobil itu memang agak tua. Namun, butler Frank sendiri sudah tua sehingga dia lebih suka mobil tua. Dia menghargai hal-hal lama sehingga dia tidak mengubah perjalanannya. Petik 2. Fanny langsung pura-pura kaget. Steles memang luar biasa. Anda bahkan memiliki kepala pelayan. Jika kepala pelayan sudah mengendarai mobil yang begitu bagus, bukankah mobil orang tuamu akan menjadi lebih baik? Benar, muda. Tuan Jordan, di mana Anda tinggal? Saya dan suami saya tinggal di South Kensington. Kita bahkan mungkin tetangga. Tentu saja, Jordan tidak akan pernah memberitahu siapapun lokasi kediaman kakeknya. Jordan tersenyum. Keluarga saya tidak tinggal di South Kensington. Fanny mencibir. Dia akhirnya membuat Jordan mengakui bahwa dia bukan pewaris generasi kedua yang kaya. Jordan tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Dia bertanya, apakah kalian minum di Churchill Bar di One Whitehall Place? Lauren, aku akan pergi dengan ayahmu dulu. Aku akan menjemputmu nanti. Ya, Churchill Bar di One Whitehall Place, Fanny membenarkan. Saya mendengar bahwa Lauren adalah ratu bar Inggris. Apakah itu berarti aku tidak perlu mentraktirmu hari ini? Meskipun Fanny tampak ramah kepada Jordan di permukaan dan tidak mengatakan apa-apa terlalu berlebihan, kata-katanya penuh dengan hinaan tersembunyi. Terlebih lagi, semua yang dia katakan tampak seperti ujian, mencoba mengekspos Jordan. Jordan berkata, ya, semua bar di Inggris adalah milik Lauren. Pesan apapun yang Anda inginkan di Churchill Bar malam ini. Anda tidak perlu membayar. Fanny dan dua lainnya sangat gembira. Benarkah itu? Kami akan menganggap Anda serius. Petik 2. Lauren juga sangat senang dan bersemangat.
Sejak dia menikah, dia memiliki gelar lain, Ratu Bar Inggris. Teman-temannya memanggilnya begitu secara pribadi. Seiring waktu, Lauren sudah terbiasa dengan gelar ini. Apalagi itu diberikan kepadanya oleh Jordan, pria yang paling dia cintai. Dia sangat menyukainya. Sambil menarik-narik ujung kemeja Jordan karena malu, dia bertanya dengan lembut, apakah itu benar? Apakah orang-orang di bar benar-benar mengenali saya? Jordan berkata sambil tersenyum, sayang, apa menurutmu aku berbohong padamu? Jangan khawatir, semua bar milik perusahaan yang sama. Bos dari perusahaan itu adalah Anda dan saya. Semua pemilik bar tahu nama Anda. Kapan waktunya datang? Yang harus Anda lakukan adalah menunjukkan padanya identitas Anda. Aku berjanji, dia akan melayanimu seperti seorang ratu. Asmile muncul di wajah Lauren. Fanny merasa sangat kesal, tapi dia tersenyum dan berkata, ayo cepat ke bar Lauren. Aku tidak sabar untuk melepaskannya darinya. Zara juga tersenyum. Saya juga. Saya ingin sebotol anggur paling mahal. Petik 2. Beatrice berkata, bagaimana bisa satu botol cukup? Setidaknya 3, haha. Petik 2. Lauren juga sangat murah hati. Anak-anak, pesan apapun yang kamu inginkan. Ini traktiranku. Jordan merasa puas saat melihat Lauren dan teman-teman sekolahnya mengobrol dengan gembira. Sayang, bawalah teman-temanmu untuk bersenang-senang. Kamu adalah ratu bar di sini, jadi semua bar adalah milikmu. Jordan tidak membelikan rumah untuk Lauren atau memberinya mobil. Dia benci memberikan hal-hal yang kebanyakan wanita mendambakan. Namun, apa yang diberikan Jordan kepada Lauren lebih dari sekadar rumah atau mobil. Keempat wanita cantik itu mengendarai Rolls-Royce putih ke Churchill Bar di One Whitehall Place. Memasuki bar, mereka menyadari bahwa tidak banyak orang di dalam. Mereka berempat duduk di bar. Keempat wanita cantik ini langsung menarik perhatian banyak pria. Zara mengetuk meja dan berkata kepada pelayan, beri kami sebotol anggurmu yang paling mahal. Beatrice tersenyum. Kami ingin 4 botol. Pelayan sedang membersihkan gelas anggur saat dia mengingatkan mereka. Nona-nona, anggur kami yang paling mahal di sini harganya beberapa ribu pound. Zara tersenyum. Berapa ribu pound? Lagi pula kita tidak perlu membayar. Bos wanita Anda ada di sini. Apa kau tidak mengenalinya? Bos perempuan. Pelayan itu bingung. Lauren memperkenalkan dirinya dengan gugup kepada pelayan. Halo, saya Lauren Howard dari Green King Bar Group. Tapi pelayan itu hanya menjawab, jadi. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda tidak perlu membayar minuman Anda? Bab 478 Jordan apakah pembohong? Lauren panik saat mendengar kata-kata pelayan itu. Dia tidak berharap pelayan begitu acuh tak acuh terhadap identitasnya. Jadi dia dengan cepat mencoba menjelaskan. Bukannya kami tidak mau membayar minuman kami. Maksud saya, bukankah Churchill Bar ini milik Green King Bar Group? Saya pemegang saham terbesar Green King Bar. Kelompok. Sebagai bos, saya berhak mendapatkan beberapa botol anggur dari bar, kan? Petik 2. Lauren berbicara dengan suara yang sangat lembut dan lembut. Melihat hal tersebut, Fanny berkomentar. Lauren, kau bosnya. Mengapa Anda begitu rendah hati kepada seorang pelayan? Petik 2. Dia kemudian berteriak pada pelayan, hei, ini bosmu. Bar ini miliknya. Kita bisa memesan apapun yang kita mau. Pelayan itu tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian berempat mencoba menjalankan penipuan? Anda ingin minum gratis. Jika Anda ingin minum gratis, silakan cari salah satu pelanggan di bar. Beberapa dari mereka mungkin bersedia untuk mengobati Anda untuk minum-minum, tetapi Anda para gadis harus menghabiskan malam bersama mereka. Namun, jangan pernah berpikir untuk memiliki anggur berkualitas yang bernilai ribuan pound. Wanita sepertimu itu murah. Semalam denganmu mungkin hanya bernilai beberapa lusin pound. Penghinaan sarkastik pelayan membuat Fanny dan kelompoknya marah. Fanny dan Zara membanting meja dengan marah. Apa katamu? Menurut Anda dengan siapa Anda berbicara? Minta maaf kepada kami segera. Pelayan terus menyeka gelas sambil menunjuk Lauren sambil tersenyum. Wanita ini adalah orang yang berbohong lebih dulu. Churchill Bar tidak ada hubungannya dengan Green King Bar Group. Pemilik bar kami adalah Michael McDonald. Lauren mengepalkan tinjunya. Dia sangat kesal. Jika bukan karena dia dan teman-temannya tidak akan dipermalukan seperti ini. Namun, Lauren bingung dengan kata-kata pelayan itu.
Bukankah bar ini milik perusahaan? Di bawah kendalinya, Jordan dengan jelas mengatakan bahwa semua bar di Inggris berada di bawah Green King Bar Group. Fanny tiba-tiba berkata, Michael McDonald. Bukankah dia Presiden Enco Corporation? Pelayan mengkonfirmasi. Betul sekali. Apakah kamu mengenalnya? Dia taipan muda paling menonjol di Inggris. Dia bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia sudah bernilai miliaran pound. Petik 2. Zara tiba-tiba berkata, mengapa nama ini terdengar sedikit familiar? Fanny berkata, Michael McDonald adalah suamiku. Realisasi muncul pada Beatrice. Oh, benar. Nama suamimu adalah McDonald. Jadi bar ini milik suamimu. Lauren juga tercengang. Dia telah disebut-sebut sebagai Ratu Bar Inggris dan berjanji untuk membawa teman sekolahnya ke sini untuk minum. Tapi sekarang, ternyata Fanny adalah pemilik bar. Mengambil ponselnya, Fanny segera melakukan panggilan. Hei, sayang, izinkan aku bertanya padamu. Apakah Anda membeli Churchill Bar? Apa, Anda benar-benar membelinya? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya di Churchill Bar sekarang, dan pelayan di sini menghina saya dan teman-teman saya. Saya ingin Anda memecatnya. Langsung, setelah menutup telepon, Fanny tersenyum pada ketiga gadis itu. Ya Tuhan, bar ini benar-benar milik keluargaku. Ini semua salah suamiku karena terlalu kaya. Dia suka membeli bar dan kilang anggur tanpa alasan, bahkan tidak tahu. Lauren dan dua lainnya melihat ekspresi Fanny. Apakah dia melakukan suatu tindakan dengan sengaja? Kebetulan sekali. Dia adalah orang yang memilih bar untuk malam ini dan kebetulan telah dibeli oleh suaminya. Dan dia mengklaim bahwa dia tidak tahu. Beatrice angkat bicara. Fanny, apakah kamu sengaja mencoba mempermalukan teman sekolah lamamu? Beatrice bisa melihat sekilas bahwa Fanny sedang berakting. Dia berusaha mempermalukan Lauren dan mengekspos suaminya. Beatrice dan Zara tidak ragu melihat Jordan terekspos penipuan. Namun, mereka tidak ingin melihat Lauren dipermalukan seperti ini. Terlepas dari persahabatan saudara perempuan mereka, Beatrice dan Zara tinggal di negara bagian yang sama dengan keluarga Howard yang kuat. Tidaklah bijaksana bagi mereka untuk mengejek Lauren. Karena itu, Beatrice memutuskan untuk membela Lauren. Fanny buru-buru membela diri. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya tidak. Lauren, jangan salah paham. Saya benar-benar tidak tahu bahwa bar ini milik keluarga saya. Betulkah? Lauren tersenyum canggung. Sudahlah, tidak perlu dijelaskan. Aku percaya kamu. Lauren tahu bahwa Fanny sangat cemburu padanya sejak masa kuliah mereka. Bahkan saat itu, Fanny cemburu karena Lauren lebih cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik. Pada saat ini, pelayan tiba-tiba menerima panggilan. Ia langsung meminta maaf kepada Fanny. Maaf, Nyonya McDonald. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan memaafkan saya kali ini. Jangan memecatku. Fanny mendengus. Kamu menghina teman-teman tersayangku dan kamu masih ingin bekerja di tempatku. Apa yang kamu pikirkan? Tersesat sekarang. Fanny tidak kenal ampun. Pelayan itu membungkuk hormat dan meminta maaf kepada mereka berempat. Saya sangat minta maaf. Ladies, saya telah mengganggu keluar malam Anda. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, pelayan pergi. Zara memuji dengan gembira, Fanny, kamu sangat mendominasi. Siapapun yang menghina kita harus disingkirkan. Petik 2. Beatrice menambahkan, untung kamu ternyata bos. Kalau tidak, kita tidak akan berdaya melawan penghinaan pelayan. Petik 2. Lauren pun berterima kasih kepada Fanny. Terima kasih, Fanny. Dia harus berjuang untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia seharusnya menjadi bos di sini. Jika sesuatu terjadi, dia seharusnya yang memecahkan masalah untuk teman-temannya. Tapi sekarang, Fanny telah merenggut semua kemuliaannya. Fanny sangat senang dan memberi isyarat kepada pelayan lain. Buka 4 botol anggur merah paling mahal di sini segera. Iya bos. Pelayan itu sangat patuh dan menyiapkan gelas anggur merah untuk mereka berempat. Namun, Lauren menolaknya. Maaf, aku tidak akan minum. Beri aku sesuatu yang non-alkohol. Hah? Kenapa kamu tidak minum? Tanya Fanny. Lauren menjelaskan. Saya masih harus bertemu keluarga Jordan nanti. Benar-benar tidak sopan mencium bau alkohol pada pertemuan pertama kita. Fanny berkata tanpa daya, Lauren, kenapa kamu masih menganggap serius suamimu yang pembohong itu? Anda masih ingin melihat orang tuanya.
Dia pembohong. Apa gunanya bertemu dengan orang tuanya? Zara menambahkan, itu benar, Lauren. Bukankah suamimu mengatakan bahwa Churchill bar milik Steles? Dia juga mengatakan bahwa semua bar di Inggris adalah milik keluarga mereka. Di hari pernikahanmu, dia dengan murah hati memberikan semuanya kepadamu. Tapi sekarang, kami menyadari bahwa itu tidak benar. Beatrice juga menyela. Saya juga tidak berpikir Jordan kaya. Bentley tua dikirim untuk menjemputnya. Aku ingin tahu apakah itu bekas atau sewaan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan mobil barumu. Lauren merasa sangat tidak nyaman diragukan dan diejek oleh teman-teman baiknya. Apakah Jordan benar-benar pembohong? Bab 479 Lauren dipermalukan. Fanny duduk di bar dengan menyilangkan kaki dan mengeluarkan sebungkus rokok. Mengetahui bahwa Lauren dan dua lainnya tidak merokok, dia hanya menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dia cantik dan terlihat lebih menawan ketika dia merokok. Dia juga memiliki aura seorang bos. Fanny meniup cincin asap. Lauren, jangan salahkan kami karena mengatakan ini. Pernahkah kamu dibutakan oleh cinta? Berbicara secara logis, bagaimana mungkin seorang gadis yang masuk akal dan duniawi sepertimu? Percaya omong kosong Jordan. Semua bar di Inggris milik keluarganya. Untungnya, saya tidak menghadiri pernikahan Anda. Jika saya melakukannya, saya akan menamparnya ketika dia mengatakan itu. Suami saya berasal dari keluarga terhormat di Inggris. Dia memiliki hubungan dekat dengan semua keluarga papan atas, keluarga kerajaan dan bahkan tokoh politik. Bahkan kami tidak berani mengklaim bahwa kami memiliki kemampuan untuk beli semua bar di Inggris. Lauren bukanlah wanita yang lembut dan lemah. Dia sangat marah karena seseorang berbicara seperti itu tentang pria yang dia cintai. Lauren membalas, Fanny, kamu tidak mengenal suamiku, jadi tolong jangan bicara omong kosong. Suamiku tidak punya alasan untuk membohongiku, karena aku bukan wanita yang rakus. Kekuasaan dan uang. Bahkan jika dia tidak punya uang, aku akan tetap menyukainya. Fanny mengangkat gelasnya dan berkata, sayang, kamu tidak mengerti. Anda tidak menghargai latar belakang dan status keluarga, tetapi orang tua Anda menghargainya. Dia mungkin tidak berbohong karena kamu. Tapi dia berbohong untuk menipu orang tuamu. Zara dan Beatrice berada di pihak Fanny untuk ini. Mereka mendukung perang salibnya melawan Yordania. Itu benar, Lauren. Bibi tidak pernah menyukai Jordan, kan? Mungkin dia hanya mencoba menipu orang tuamu. Menurut saya, Jordan jelas orang miskin. Dia bahkan tidak membeli rumah saat menikahi Lauren. Bagaimana bisa seorang pria yang bahkan tidak bisa membeli rumah disebut seorang pria? Juga, Jeep merah Lauren dihancurkan oleh salah satu bawahan Jordan. Dia tidak membeli rumah setelah menikah dan bahkan menghancurkan mobilmu. Dia seharusnya memberi Anda kompensasi, tetapi Lauren, Anda akhirnya membayar Bentley Continental baru. Dirimu sendiri. Zara dan Beatrice tahu lebih banyak tentang Jordan dan Lauren, jadi begitu mereka mulai berbicara, mereka tidak bisa berhenti. Di samping, Fanny menyesap anggur. Dia terkejut. Ya Tuhan, apakah itu terjadi? Tinggal di rumah istrinya, menghancurkan mobilnya, tidak mengganti 1 sen pun, dan menyuruh istrinya membeli mobil lain. Bukankah Jordan terlalu tak tahu malu? Lauren menjadi sangat cemas. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, hei, maaf, aku tidak minum. Lauren telah merencanakan untuk menjelaskan kepada Fanny bahwa Jordan tidak membayar mobil dan rumah karena rekening banknya telah dibekukan. Karena itu, dia tidak bisa mengeluarkan 1 pun sen. Tapi sebelum dia bisa menjelaskan, pelayan itu menuangkan anggur untuknya. Lauren tidak ingin minum dan buru-buru menarik gelas anggurnya. Tapi anggur sudah mulai mengalir keluar dari botol dan berceceran di lengan baju Lauren. Maaf. Pelayan dengan cepat meminta maaf. Lauren melambaikan tangannya. Lupakan. Aku akan pergi ke kamar kecil untuk membersihkannya. Lauren bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah Lauren pergi, Fanny dan dua lainnya berbicara dengan lebih kurang ajar. Saat Fanny merokok, dia berkata dengan jijik, selera Lauren pada pria semakin buruk. Mengapa dia memilih penipu untuk seorang suami? Apakah Anda tahu bahwa saya merekomendasikan seorang pria untuk Lauren? Dia adalah teman baik suami saya, seorang bujangan dan juga memiliki status yang dihormati di Inggris. Pria Inggris itu melihat foto Lauren dan sangat menyukainya, tapi Lauren bahkan tidak ingin bertemu dengannya.
Dikatakan bahwa kehamilan mengacaukan otak seseorang. Sejak Lauren melahirkan, dia menjadi lebih bodoh dari sebelumnya. Dia benar-benar percaya bahwa dia adalah ratu bar Inggris. Haha, apa lelucon? Apakah dia layak? Zara mengangkat gelasnya dan memanggang Fanny. Haha, dia bukan ratu bar Inggris. Adik kita Fanny adalah ratu bar Inggris yang sebenarnya. Anda harus memperlakukan kami dengan baik beberapa ini hari. Beatrice menambahkan. Itu benar, Fanny. Aku ingin mengandalkan suami misterius Lauren, tapi sepertinya kau yang lebih bisa diandalkan. Fanny memanggang mereka berdua. Tidak masalah. Saya jamin Anda akan bersenang-senang di Inggris. Haha, bersorak, saudara-saudara. Petik 2. Mereka bertiga mengira Lauren masih di kamar mandi, jadi mereka mengobrol tanpa menahan diri. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lauren sudah kembali dan mendengar semua komentar mereka. Lauren baru saja berjalan ke pintu kamar kecil ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup tisu. Dia telah kembali untuk meminta lebih banyak dari Beatrice. Namun, saat dia berjalan selesai, dia mendengar komentar Fanny bahwa Lauren tidak layak menjadi ratu bar Inggris. Lauren cepat-cepat mundur ke kamar kecil dalam diam. Mengingat komentar Fanny yang tidak berperasaan, isakan keluar dari bibirnya. Ratu bar Inggris. Sejak Jordan memberinya gelar ini, Lauren selalu menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Bukan karena Lauren sia-sia, tetapi karena dia menyukai Jordan. Dan selain itu, teman-temannya yang lain selalu memanggilnya begitu. Seiring waktu, dia benar-benar merasa bahwa dia adalah ratu bar Inggris. Namun, dia tidak berharap akan dihina dan diejek seperti ini di sebuah bar di Inggris. Lauren berasal dari keluarga yang kuat, dan dia belum pernah mendengar orang membicarakannya seperti itu. Air mata berkilauan di matanya. Dia merasa sedih dan ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia menelepon Jordan. Suami, sayang, ada apa? Jordan masih di dalam mobil. Mereka belum sampai di rumah kakeknya. Lauren berkata, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jordan dapat segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Sayang, ada apa? Apakah kamu menangis? Apa yang terjadi? Lauren tidak ingin Jordan khawatir dan langsung menyangkalnya. Tidak, aku tidak menangis. Saya baik-baik saja. Saya hanya ingin bertanya, apakah Churchill Bar bukan milik perusahaan kami? Jordan bingung. Kenapa kamu menanyakan itu? Lauren berkata, oh, saya pikir mungkin saja perusahaan kami membeli batangan lain, tetapi tidak yang ini. Saat itu, Lauren masih tidak percaya bahwa Jordan telah membohonginya. Mungkin dia kebetulan melewatkan bar ini. Tetapi Jordan menjawab, tidak mungkin. Churchill Bar adalah salah satu dari 10 bar terkenal di Inggris. Mustahil bagi kita untuk melewatkan yang satu ini. Apalagi kakekku selalu. Khusus ketika memonopoli suatu industri. Tidak peduli seberapa besar bilahnya, jika dia menginginkannya, dia akan membelinya dengan cara apapun. Lauren, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa semua bar di Inggris adalah milik Anda. Anda adalah satu-satunya ratu bar Inggris. Bab 480, Naga, Chimera, Phoenix. Jordan adalah orang yang sensitif. Dia merasakan sesuatu mungkin telah terjadi pada Lauren di Churchill Bar. Lauren, apakah Anda mengalami masalah di bar? Katakan dengan jujur, tidak apa-apa. Saya juga pemegang saham utama grup bar. Aku berhak tahu. Lauren juga merasa bahwa jika Steles benar-benar memiliki Churchill Bar, dia harus melaporkan kejadian itu ke Jordan. Lauren berkata, saya mengungkapkan identitas saya kepada staf di sini. Saya juga mengatakan bahwa saya adalah bos dari Green King Bar Group, tetapi mereka tidak mengenal saya atau perusahaan kami. Jordan bingung. Apa yang terjadi? Tunggu sebentar. Jordan meletakkan teleponnya dan menutupi gagang telepon dengan tangannya. Dia bertanya kepada Butler Frank, yang duduk di kursi penumpang depan, Butler Frank, apakah Churchill Bar milik Steles? Kepala pelayan Frank mengangguk. Tentu saja, Tuan Jordan. Jordan mengangkat teleponnya lagi dan berkata kepada Lauren, aku akan menangani ini. Tunggu aku di bar. Aku akan datang untuk mencarimu sekarang. Stefan melihat Jordan tampak bermasalah setelah menutup telepon. Dia segera bertanya dengan prihatin, ada apa, Jordan? Apakah sesuatu terjadi pada Lauren di bar? Jordan tersenyum. Dia tahu bahwa Stefan mengkhawatirkan putrinya. Bagaimanapun,
Dia adalah seorang wanita muda dan mungkin tidak aman baginya untuk mengunjungi bar di negeri asing. Jordan berkata, tidak apa-apa, ayah. Pelayan di sana tidak tahu. Lauren, aku akan pergi secara pribadi. Sopir, hentikan mobilnya. Aku akan turun di sini. Butler Frank bertanya, Tuan. Jordan, apakah Anda ingin saya membantu Anda menyelesaikan ini? Jordan berkata, tidak perlu. Kirim ayah mertua dan anak perempuan saya untuk melihat. Kakek, aku hanya akan mencari naga. Butler Frank tersenyum saat menyebut Dragon. Betul sekali. Anda kembali ke Inggris. Kamu bisa meminta Dragon untuk membantumu. Dragon adalah tangan kanan tangguh yang ditugaskan Steles ke Yordania. Dia hanya satu orang, tetapi meskipun demikian, dia bisa dianggap sebagai kekuatan alam yang hebat. Untuk membantu Jesse, Jamie, dan Jordan menggantikan keluarga Stele, Charleston telah menugaskan 3 orang tangan kanan yang menakutkan untuk masing-masing cucunya. Mereka adalah Naga, Chimera, dan Phoenix. Dragon di bawah Jordan, Chimera di bawah Jesse, dan Phoenix di bawah Jamie. Keluarga Stele tidak hanya membiarkan Jesse, Jordan, dan Jamie menjalani semua jenis pelatihan sebagai anak-anak, tetapi mereka juga membuat Naga, Chimera, dan Phoenix menanggung semua jenis pelatihan keras sejak usia muda. Untuk mengisi peran Naga, Chimera, dan Phoenix, Charleston telah memulai dengan 100 kandidat, melatih mereka dengan hati-hati, menyingkirkan yang lemah dan mempromosikan yang terbaik. Setelah lebih dari 10 tahun pelatihan dan seleksi, dia akhirnya menentukan siapa yang layak untuk peran Naga, Chimera dan Phoenix. Sedangkan Jordan dan saudara-saudaranya pernah mengalami pertempuran sebelumnya. Tetapi ketiga pria tangan kanan ini telah bertahan lebih lama lagi. Jordan dan saudara-saudaranya pernah menjalani cobaan di dunia bisnis. Tapi Naga, Chimera, dan Phoenix telah tenggelam dalam perdagangan selama bertahun-tahun. Kenyataannya, dengan kemampuan dan koneksi bisnis mereka, Stele bersaudara tidak sehebat ketiga tangan kanan mereka. Namun, tidak peduli seberapa luar biasa mereka bertiga, mereka tetap menjadi pelayan Jordan dan saudara-saudaranya. Jordan tersenyum memikirkan Naga. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia adalah yang paling kuat di antara ketiganya. Dia bahkan lebih kuat dari Chimera dan Phoenix. Jika kakek mengizinkan saya untuk meminta Dragon membantu saya di AS, saya tidak akan harus menderita begitu banyak frustrasi. Charleston memiliki aturan bahwa Jordan tidak diizinkan meminta Dragon untuk membantunya selama berada di AS. Ini karena Naga terlalu kuat. Pada dasarnya, dia bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi Jordan dalam hitungan menit. Sekarang Jordan berada di Inggris, dia bisa menghubungi Dragon lagi. Jordan memanggil Dragon. Naga, bagaimana kabarmu? Jordan senang bisa berbicara dengan teman lama ini. Sebenarnya, Dragon baru berusia 32 tahun. Tuanku, suara laki-laki yang dalam dan kuat datang dari ujung telepon. Itu adalah Naga. Jordan bersikeras. Panggil aku kakak. Naga menjawab, Tuan. Jordan kesal. Kamu masih menolak memanggilku kakak. Jordan ingin Dragon memanggilnya, saudara, selama bertahun-tahun, tetapi sampai hari ini dia tidak pernah berhasil. Naga bertanya, Tuan, Anda kembali. Jordan tersenyum. Betul sekali. Aku tidak bisa menghubungimu bahkan jika aku tidak kembali. Dragon bertanya, instruksi apa yang Anda miliki untuk saya? Itu bukan masalah besar. Temukan orang yang bertanggung jawab atas Churchill Bar dan suruh dia menemui saya di bar segera. Naga menjawab, mengerti. Ada instruksi lain. Jordan berkata, tidak untuk saat ini. Siaga saja. Mengerti. Jordan menutup telepon dan memanggil taksi untuk pergi ke Churchill Bar. Sesampainya di bar, Jordan langsung melihat Lauren dan 3 lainnya duduk di bar sambil minum. Fanny langsung memasang senyum palsu saat melihat Jordan berjalan mendekat. Wow, suami tercinta ada di sini. Silahkan duduk. Jordan yang tampan, kamu harus minum bersama kami. Kami memesan botol paling mahal di sini. Jangan sia-siakan mereka. Dari cara Fanny yang antusias menyambut Jordan, seolah-olah dia adalah tuan rumah yang menjamu tamu. Sementara itu, Zara dan Beatrice memandang Jordan dengan jijik. Mereka menolak untuk berbicara dengannya. Setelah Fanny mempersilakan Jordan duduk, dia berinisiatif menuangkan segelas anggur untuknya. Dia tersenyum sambil merokok. Presiden Jordan, bar Anda sangat bagus. Ini semua berkat Anda bahwa kami dapat memiliki minuman gratis hari ini.
Ayo, bersulang untuk Presiden Jordan, oke. Petik 2. Zara dan Beatrice mencibir. Mereka tidak berniat mengangkat gelas mereka. Jordan adalah pria yang tajam dan dapat melihat bahwa meskipun Fanny tampak sangat baik padanya di permukaan, dia sebenarnya munafik. Dia tidak bermaksud apa yang dia katakan. Dia suka mengejek dan mengejek orang lain. Meskipun dia memanggilnya Presiden Jordan, itu dimaksudkan sebagai penghinaan sarkastik. Ini karena minuman ini sama sekali bukan milik Jordan. Mereka adalah milik Fanny. Namun, Fanny tidak mengeksposnya. Dia berusaha tampil murah hati dan mulia di depan teman-temannya. Lauren terdiam dan merasa sangat sedih. Jordan bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin dia akan menerima anggur itu. Dia berkata dengan nada serius, "Mes. Fanny, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Saya sudah mendengar bahwa Lauren mengalami masalah di sini. Pelayan di sini tidak mengenalnya." Melihat tidak ada yang minum dengannya, Fanny menyesapnya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, "Jika kamu ingin diakui, kamu harus mampu terlebih dahulu." Jordan merasa Fanny adalah orang yang kejam. Setiap kata yang dia katakan sepertinya dipenuhi dengan duri. Sangat mungkin Fanny yang membuat Lauren menangis lebih awal. Wanita terkutuk, kamu berani membuat istriku menangis. Gelombang kekesalan melanda Yordania. Bab 477 Lauren bukan bos wanita. Itu adalah Bentley.